Pemirsa Suma TV Podcast, ketemu lagi kita di Bincang Santai bersama narasumber kita, Pak Han Rason Napoleon. Selamat sore. Panas-panasan ya, tapi nggak apa-apa karena memang kita di kebon. Tepatnya di Gedongani, seperti yang sudah mungkin pemirsa kita udah tahu ya Pak ya, kalau kita di Gedongani di lahan yang akan didirikan tempat pengajian, tempat kajian yang disebut dinamain Poros Langit gitu Pak ya. Ini. Nah, di pertemuan kita kali ini dengan sangat santai lagi kita akan bincang-bincang soal patok ya, mulai menancapkan tiang untuk kubah pusatnya gitu Pak ya, pusat di lahan ini sebagai tempat kajiannya nanti ya. Ya. Bisa Bapak jelaskan? Ya, jadi titik nol. Jadi ketika saya ingin mengembangkan lahan ini setelah kita lunasi ya. Jadi saya dapat lahan ini dalam keadaan tidak punya uang. Lalu ada orang yang butuh uang untuk menikahkan anak. Lalu saya minjam sama adiknya nyonya ini. Lalu saya akan lunasi, ya nggak ada uang. Sampai 8 tahun kemudian saya minta sama istri saya untuk bertanya masih ada nggak lahan itu. Ternyata lahan itu masih ada, dan yang punya lahan itu juga punya satu keyakinan bahwa kalau memang miliknya pasti jadi. Nah, ini saya merinding ngomong. Padahal dia akhirnya yang dia jual lahannya yang lain yang di bawah sana. Ini dia pertahankan karena dia ada keyakinan ini kalau memang miliknya. Dan 8 tahun loh. Dari janji cuman berapa bulan. Jadi ya saya memang bukan orang yang ngumpulin uang untuk beli investasi segala enggak, tapi ya alhamdulillah saya dapat beberapa tempat itu dalam kondisi yang di luar akal umum lah. Saya semacam mendapat amanat terhadap satu tempat. Dan tempat ini juga saya juga bertanya-tanya ketika saya sampai di sini. Ketika saya duduk di pondok itu, saya lihat ini kenapa ini melingkar ini. Seperti ada sesuatu di sini. Cuman ya itu saya belum bicara banyak. Dan ketika saya menentukan di sini kita akan bangun musola atau masjid, saya kasih nama Poros Langit. Ini Poros Langit saya bilang. Dan saya nggak nyangka bahwa kata-kata yang saya ucap itu ternyata berkembang dan ketemu sama Daeng bahwa ya ada sinkronisasi tentang Poros Langit di sini. Dan terakhir saya diminta istri saya untuk membangun di sini. Dan saya merasa bahwa ini perjalanan saya di sini dan saya harus berhenti di sini. Saya rasa itu Bu Neng. Jadi sedikit sejarah tentang bagaimana lahan ini bisa dimiliki Pak Han ya. Iya. Dan kalau Pak Han bilang ini Poros Langit, sinkronitas bahasanya Pak Han dengan saya bilang ini portal sebenarnya, portal dimensi energi yang sangat kuat. Dan seperti yang Pak Han bilang tadi bahwa nggak banyak orang yang nyampe dan bertahan di sini. Beberapa kali dicoba untuk mengajak beberapa kawan untuk ada di lokasi ini untuk berkelanjutan ke depan. Di obrolan lama nih ya, ternyata bukan nggak mampu, tapi kemungkinan besar belum waktunya gitu. Tapi akan nyampe pada waktunya karena kehidupan ini kan perjalanan gitu Pak ya. Kita hanya diperjalankan. Saya bilang tadi sinkroниtas kita adalah Pak Han bilang ini Poros Langit dan saya bilang ini portal dimensi. Ya. Bagaimana Pak? Jadi memang
Itu juga yang saya akhir-akhir ini dapat ketika saya di Jogja. Dan ketika saya di Jogja itu saya mulai ada pemahaman teleportasi. Teleportasi itu adalah perubahan jasad fisik menjadi dimensi cahaya. Itulah lalu saya mengembangkan di YouTube tuh Iqra, baca kitab cahaya. Jadi saya membaca ayatnya yang bercerita bahwa ini adalah kitab cahaya. Memang dinyatakan, makanya dibilang Nul Karim, cahaya yang karim, yang baik, yang berkah gitu. Nah ini saya merinding lagi, subhanallah ya, ini ada petir juga, dia nggak mendadak bunyi, ada sesuatu yang menyertainya. Jadi bagi orang beriman tidak ada yang kebetulan, semuanya sudah tersusun rapi seperti kita nonton Terminator. Sangat. Terminator tuh sebetulnya ada penggambaran alam gaib ke alam nyata. Bagaimana perubahan bentuk bisa terjadi seketika, dan itu kemampuan pencipta merubah energi cahaya menjadi manusia, itulah malaikat. Dan manusia digambarkan dengan film Terminator. Kalau kita ini kan bahasa spiritual, tentu untuk dilogikakan, tidak semua hal bisa dilogikakan ketika kita bicara dimensi ilahi. Iya. Sudah pasti. Sebagai seorang arsitektur, Pahan punya kalkulasi dan gambar dan coretan sendiri tentang denah yang akan dijadikan musola ya, atau tempat kajian gitu ya, bangunan. Dan saya sendiri di gambar pribadi saya itu semacam piring, sebentuk piring bulat, lalu digaris, dibagi 8 seperti itu. Ini hanya kan perlu disinkronkan, padahal sebenarnya sinkron gitu. Hanya beliau arsitektur, saya praktisi tarot. Jadi sebenarnya ketemu aja sih, hanya tinggal kita punya gambar, punya kertas, lalu digambar, itu akan ketemu. Dan saya banyak belajar dari beliau tentang gambar. Saya senang menggambar dari kecil Pak, cuma lebih senang menggambar sapi gitu ya. Entah apa maknanya, saya senang menggambar sapi. Gitu. Ya, sapi itu penggambaran di surat kedua itu Al-Baqarah. Kenapa sapi? Ayat itu dinyatakan. Sapi itu adalah pemberian pencipta pada manusia yang paling berguna. Sapi betina Pak ya, Al-Baqarah itu. Saking bergunanya, dulu kan belum ada mobil, belum ada apa-apa. Sapi itu termasuk yang paling berguna karena dia paling nurut, terus dagingnya enak segala macam. Jadi barang paling mahal di era ketika manusia belum mengenal teknologi modern, karena dia bantu ngangkut barang segala macam. Dan paling mudah. Dan jinak. Iya, dan tapi saking bergunanya manusia ini menjadikannya Tuhan. Nah, inilah yang terjadi juga dengan uang, dengan jabatan, sehingga kita punya ada pejabat yang nggak mau turun-turun, mau sampai seumur hidup. Ya, termasuk Fir'aun, akhirnya diturunin Tuhan. Ketika diturunin Tuhan lewat mimpi udah dikasih tahu dan dia stres, itulah dia nyembelih orang. Nah kalau kita lihat ada pejabat-pejabat hari ini yang nggak mau turun, yang membunuh rekan-rekan seperjuangannya, yang membunuh siapa saja, ya itu udah ada contohnya Fir'aun di Quran. Tapi nggak ada hubungannya karena sering makan daging sapi atau gimana sih? Nggak ada kan? Kebanyakan makan daging gitu. Ya itu makan daging itu termasuk membangkitkan nafsu dunia yang paling tinggi. Paling tinggi karena itu nikmat paling tinggi. Kalau kita bikin stik, ya belum ada yang ngalahin stik daging sapi. Betul. Sepertinya. Hingga beberapa tahun belakangan ini, ketika kurban udah bukan sapi lokal yang digunakan Pak ya, bahkan udah ada sapi dari luar gitu. Untung belum ada sapi imitasi. Ya itulah mobil sekarang, mobil sapi ya, imitasi itu mobil, alat berat segala macam. Termasuk mungkin pesawat, penggambaran
alat transportasi. Keren. Jadi ini di sini mungkin ya saya pribadi perkiraan mungkin 30 tahun lagi kalau pencipta izinkan, maka teknologi teleportasi itu akan terbuka. Teknologi yang dikuasai oleh orangnya Nabi Sulaiman yang memindahkan singgasana Ratu Balkis. Karena hari ini kita udah ada video call 2 dimensi teknologi cahaya, dan tinggal selangkah kita masuk ke 3 dimensi teknologi cahaya. Tapi bagi orang-orang yang beriman itu bukan hal yang aneh, karena orang beriman dengan benar ya, dengan benar, iman yang benar akan selalu bisa senantiasa melihat di alam ini penuh dengan energi dan cahaya. Itulah kita harus melihat alam ini sebagai cahaya. Jadi alam ini, mata pohon ini tidak akan hidup tanpa cahaya. Berarti dia nyimpan cahaya. Berarti ini cahaya kalau yang mengerti. Kalau nggak ada cahaya tidak hidup. Dan ini sakral, ini cahaya. Nah, disitulah orang-orang dahulu yang kita bilang animisme melakukan ritual. Sebetulnya dia bukan ritual menyembah pencipta, di situ dia menselaraskan dirinya dengan alam, karena dia merasa bagian dari alam, karena dia masih lemah. Nah, ketika manusia berubah dengan teknologi sekarang, menganggap alam ini menjadi hal yang biasa gitu. Jadi sedikit penggambaran bicara tentang matahari. Ada agak-agak mirip promosi sebenarnya nih Pak ya, di kaos ini gitu lah. Matahari sumber kehidupan yang seperti yang barusan tadi dibahasakan Pahan. Ya, segala sesuatunya sebenarnya yang terjadi, bahkan nggak ada kebetulan sedikit pun. Segala kejadian semua ada pesannya, semua ada maknanya. Itu ketika memang kita sudah sampai di versi memaknai segala hal, bahwa di kehidupan ini tidak ada yang salah. Tuhan tidak pernah menciptakan salah, hanya manusia memaknainya dengan keliru. Mungkin saya bisa tambahkan siapa diri kita. Kalau tanah ini dibakar jadi bata, ada nyata. Ini pohon ini kecil dari biji, ketika dia besar nanti kita tebang menjadi 2 truk pohonnya. Ketika kita bakar jadi debu, berarti pohon ini gaib. Tapi kalau tanah ini nggak gaib, dan kita dinyatakan terbuat dari saripati tanah, sehingga kita menjadi nyata hari ini. Aslinya kita gaib. Kenapa? Karena pohon ini memakan sesuatu dari tanah, dan ketika batangnya besar menjadi 2 ton, tidak ada tanah yang hilang sebesar 2 ton. Ini pohon, dan kita memakan dari pohon ini, baik sayur, buah-buahan. Kita kegoibannya lebih tinggi dari pohon ini. Kalau kita dibakar pun hilang juga. Jadi kita aslinya adalah goib. Nah, kalau kita tidak beriman dan tidak ikro, tidak membaca kitab, maka kita akan menjadi tanah. Kita dibakar akan menjadi bata. Yaitulah, maaf, Fir'aun hari ini. Orang-orang yang durhaka hari ini tidak bisa dimusnahkan. Dia tetap menjadi tanah, keras, tidak membusuk. Nah, mereka yang tidak beriman, tidak percaya kepada pencipta, maka dia akan menjadi tanah, tertinggal di bumi. Oke, Pahan Rason. Jadi seperti penjelasannya Pahan tadi, bahwa apa yang dijelaskan itu hanya bisa ditangkap oleh iman, dan belum tentu bisa dinalar gitu loh, dan sangat memang tidak bisa dilogikakan karena spirit. Pahan bicara gaib, saya bicara spirit. Gaib itu adalah spirit itu sesuatu yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan, bisa dicerna tanpa bisa diwujudkan dengan bentuk gitu. Jadi kita semua makhluk spirit yang dipakaikan raga untuk bergerak di permukaan bumi, kurang lebih mungkin seperti itu. Nah, begitupun seluruh yang ada di permukaan bumi, bahkan rumput pun hidup dan bernyawa
tetapi tidak seperti kita, karena kita punya fase-fase berkehidupan, belajar dan berkembang biak, gitu Pak ya. Itu perbedaan kita mungkin dengan antara manusia dan binatang dan rumput dan tumbuhan, gitu. Tapi semuanya adalah satu kesatuan pada dasarnya. Oke, Pak Han Rasa Napoleon, untuk sampai di sini perbincangan kita. Terima kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.